Diawali dengan seorang pembuat game horor akan melakukan simulasi gamenya di gedung kampus yang konon katanya lift di gedung ini bisa membawa seseorang ke dimensi lain jika mengikuti instruksi yang diberikan menurut kabar yang beredar. Kampus ini dibangun tepat di wilayah di mana pertemuan roh yang meninggal dan yang masih hidup bertemu. Itu sebabnya gedung kampus ini menyimpan banyak cerita horor yang pernah terjadi. Pemuda satu ini membuat sebuah game yang terinspirasi dari cerita horor di kampusnya, dan lift angker ini adalah tempat pertama untuk uji coba permainannya itu. Pemuda ini sudah dibekali sebuah lentera yang akan melindunginya, namun lentera itu terlebih dahulu harus ditetesi oleh darahnya dulu sebelum digunakan. Dan pesan dari temannya yang membuat lentera itu, pemuda ini tidak boleh melepaskan lentera selama ia melakukan penelusuran ini. Setelah semua dijalankan, ia pun masuk ke dalam lift. Di dalam lift, pemuda ini merekam aksinya tersebut dengan handphone dan sesuai dengan instruksi yang ia baca. Pertama-tama, ia harus memadamkan lift terlebih dahulu. Pemuda ini membuka saklar di bawah tombol lift dan menurunkan saklarnya. Lalu lift pun berhenti dan lampu pun juga padam. Setelah melakukan itu, hal yang kedua yaitu pemuda ini harus menekan angka-angka tertentu, yaitu 6, 1, 5, 2, 4, dan 3. Setelah itu, saklar lift pun dinyalakan kembali dan lift pun berjalan normal. Sementara itu, pemuda ini terus merekam dirinya. Tak lama kemudian, pintu lift pun terbuka dan ia pun sampai di sebuah lantai yang keadaannya gelap gulita. Pemuda ini pun melihat keluar, lalu ia mengambil lampu lenteranya dan ia sempat keluar namun masuk lagi. Sepertinya nyali pemuda ini padam setelah melihat keadaan di luar yang terlihat seram. Namun pemuda ini tetap memaksakan dirinya untuk keluar karena tak ingin gagal dari CCTV lift itu. Terlihat pemuda itu keluar dan tak terlihat beberapa saat. Namun saat lift akan menutup, tiba-tiba pemuda itu mencegah dengan tangannya. Dan pemuda itu pun masuk, namun terlihat sangat ketakutan. Dan saat ini seperti ada yang menarik kaki pemuda itu. Namun di CCTV tak terlihat apa-apa. Pemuda itu pun berusaha menahan dirinya dengan berpegangan pada pintu lift. Namun akhirnya ia ditarik sampai lepas dan pemuda itu pun lenyap. 2 hari kemudian, pemuda itu berhasil ditemukan dan sampai saat ini ia dalam keadaan koma tak sadarkan diri. Dan sang adiklah yang selalu merawat pemuda itu. Sang adik berharap kakaknya segera sadar karena saat ini sang adik dan teman-temannya lah yang mengembangkan game yang diciptakan pemuda itu. Dan sebentar lagi game itu akan segera diluncurkan. Maka dari itu sang adik berharap kakaknya bisa sadar. Dan saat gadis itu berdiri dari duduknya, tiba-tiba saja foto yang ada di meja jatuh sendiri. Gadis ini melihat ke arah jendela dan yakin kalau angin dari jendela lah yang membuat bingkai foto itu jatuh. Lalu gadis ini mengeluarkan koper tempat barang-barang kakaknya diletakkan untuk menaruh foto tersebut. Dan saat itulah gadis ini melihat sebuah buku agenda yang terlihat mencurigakan. Karena penasaran, gadis ini pun iseng-iseng membuka buku agenda itu. Ketika buku itu dikeluarkan dari plastik, ada sebuah kunci yang terjatuh dari buku itu. Gadis ini pun jadi semakin ingin tahu apa sebenarnya isi buku tersebut. Akhirnya ia membuka buku agenda itu dan hal pertama yang ia lihat adalah selembar kertas. Dan ketika kertas itu dibuka, ternyata kertas itu berisi denah peta gedung kampus mereka. Lalu gadis ini memeriksa lagi isi buku tersebut dan ia melihat ada keterangan tentang lampu lentera pelindung dan sampailah pada catatan mengenai bagaimana agar bisa naik ke lift yang akan membawa seseorang ke dimensi lain. Di sana ada petunjuk beserta gambarnya dan gambar itulah gadis ini tahu bahwa kunci yang jatuh tadi adalah kunci untuk membuka sakral lift. Dan saat gadis itu tak melihat di belakang sana, tampak jari sang kakak yang bergerak-gerak. Namun saat gadis ini menoleh, sang kakak pun diam lagi.
Dan keesokan harinya, demi menyelamatkan jiwa sang kakak yang terkurung di dimensi lain, gadis ini nekat masuk ke lift angker, ditemani penjaga kampus tersebut. Tak lupa, gadis ini pun juga membawa lentera yang dipakai sang kakak ketika lift ini membawanya ke dunia lain. Gadis ini pun melakukan instruksi yang sudah ia baca. Yang pertama harus menurunkan saklar lift, lalu ia pun menekan angka di tombol lift itu, yaitu 6, 1, 5, 2, 4, dan 3. Lalu saklar pun dinyalakan kembali dan mereka pun menunggu sampai liftnya membawa mereka, yang menurut cerita yang beredar mereka akan dibawa ke dimensi di mana tempat pertemuannya roh orang mati dan yang masih hidup. Dan setelah menunggu beberapa saat, lift pun terbuka. Dengan keadaan di luar lift sangat gelap, mereka berdua pun terlihat ragu. Namun akhirnya, gadis ini melangkah maju dengan berani demi menyelamatkan sang kakak. Sekilas tak ada yang aneh dengan tempat itu, seperti gedung kampus biasa. Dan sekarang mereka menyusuri koridor gedung itu. Mereka terus berjalan mengikuti tempat yang ada cahayanya, dan sampailah mereka di luar gedung. Dan saat itulah pria ini melihat ada benang merah yang terbentang dan ia pun langsung menariknya. Si gadis pun berteriak jangan, namun semua itu sudah terlambat. Tiba-tiba ada seseorang berpakaian seragam keamanan terjatuh dari atas, namun tiba-tiba tubuh sosok itu bergerak. Walau terlihat keluar banyak sekali darah dari tubuhnya. Dan tentu saja mereka berdua segera lari. Namun sosok hantu berseragam petugas keamanan itu hanya memperhatikannya saja. Gadis ini pun masih belum tahu di mana keberadaan jiwa sang kakak. Namun gadis ini selalu mengikuti di mana tempat yang ada cahayanya. Dan mereka melihat ada lampu yang berkedip-kedip dan itu menarik perhatian mereka. Mereka berdua pun langsung menuju ke tempat lampu kedip-kedip itu dan mereka tak menyadari kalau lentera yang mereka bawa mengalami kebocoran dan minyak di bawah lampu tampak menetes ke bawah. Dan sampailah mereka di area terlarang di bagian belakang gedung. Dan di sana ada gedung yang terlihat seperti gudang. Mereka berdua pun masuk ke dalam sana. Dan di dalam sana sebenarnya tak ada hal aneh. Namun dari jendela ruangan itu masuk cahaya yang sangat terang ke dalam ruangan. Gadis itu melihat bahwa cahaya dari jendela tersebut menyorot ke satu arah. Gadis ini pun melihat ke tempat di mana terkena sorotan cahaya itu, dan saat melihat ke sudut ruangan, betapa terkejutnya dia mendapati kakaknya yang terduduk lemah dan tak berdaya. Si gadis ini pun segera memanggil kakaknya itu. Sang kakak yang sudah begitu lemah hanya berkata seharusnya adiknya tak berada di sini. Namun adiknya bersikeras akan membawa kakaknya itu pulang. Jika dilihat dengan teliti, ada bagian-bagian tubuh sang kakak yang berubah menjadi butiran debu. Ia pun meminta temannya untuk membantu mengangkat tubuh sang kakak. Namun saat mereka akan keluar, terlihat tangan tanpa wujud menutup pintu ruangan. Teman gadis ini pun berusaha untuk membuka pintunya, namun anehnya pintu itu terkunci. Dan tak lama kemudian terdengar suara teriakan si gadis dan terlihat ada banyak tangan yang menahan tubuh kakak si gadis. Mereka pun kebingungan apa yang harus dilakukan. Namun pria ini teringat lentera yang dipegangnya dan mengarahkan lentera itu ke arah tangan-tangan tak berwujud itu, dan ternyata tangan-tangan itu takut dan langsung menghilang. Namun belum lagi keadaan kondusif, cahaya pada lampu lentera itu padam dan keadaan kakak si gadis pun kini menjadi parah. Tubuhnya mulai melebur menjadi butiran debu. Dan sebelum ia menghilang, sang kakak mengucapkan maaf karena tak bisa ikut pulang bersama adiknya. Dan semakin lama, tubuh sang kakak pun hancur, sampai akhirnya seluruhnya menjadi butiran debu dan menghilang.
Dan kini yang tersisa di tangan gadis ini hanyalah pasir, sisa dari tubuh sang kakak. Teman gadis ini pun akhirnya menyadari kalau sedari tadi minyak pada lampu itu menetes keluar. Dan begitu minyak pada lampu itu habis, tubuh sang kakak pun juga ikut menghilang. Hal ini disebabkan karena sebelum masuk ke lift, sang kakak meneteskan darahnya ke dalam lampu dan darahnya pun menyatu dengan minyak. Maka dari itu, minyak lampu itu adalah sumber kehidupan sang kakak. Jika minyaknya habis, maka sang kakak pun juga ikut menghilang. Dan kini semuanya telah terjadi karena mereka baru mengetahui hal ini setelah sang kakak tiada. Film pun selesai, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di film berikutnya, tetap di Babang Film.